channel YouTube aku. Dan kembali lagi dengan saya sendiri, Linda Tan. Bagi kalian yang belum follow akun sosial media aku seperti Instagram, jangan lupa di follow di lindatan2310. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya untuk notifikasi jika ada video yang baru diupload. Oke, di video kali ini sesuai dengan request kalian. Kali ini gue akan sharing sedikit tentang pengalaman saya di mana saya memakai skincare dari Debut, dari yang varian awal atau yang Diamond Series sampai dengan varian terbaru yaitu Booster Whitening Series. Terus di sini gue akan sharing juga dari kelebihan dan juga kekurangan masing-masing produk dari skincare Debut ini. Terus di sini saya juga akan memberi tips bagaimana sih caranya supaya skincare Debut ini bisa cocok di kulit wajah kita. Jadi makanya kalian jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis. Oke, di sini sebelum saya melanjutkan untuk sharing dari pemakaian skincare Debut, saya mau kasih tahu dulu ke kalian kalau saya itu sama sekali nggak ada di endorse oleh pihak Debut. Jadi ini adalah review murni di mana saya sebagai customer akan mereview dan juga sharing ke kalian sejujurnya tentang pemakaian skincare Debut ini. So, bagi kalian yang menonton video ini harap bijaksana untuk melihat dan menilai video ini ya guys. Oke, sebelum saya memakai skincare dari Debut ini, jujur gue tuh tipe orang yang nggak begitu suka untuk memakai skincare lokal. Karena saya dulunya, waktu saya masih sekolah itu, saya udah memakai skincare lokal dan juga saya udah memakai yang namanya skincare racikan, bahkan skincare yang nggak ada label sekalipun udah pernah gue coba semuanya. Dan untuk direspon di kulit yang pastinya kacau balau ya muka saya waktu itu, dan banyak banget masalah-masalah kulit yang mulai bermunculan. Bahkan saya tuh pernah mengalami yang namanya kayak kebakar di wajah saya, di bagian pipi. Saya masih ingat flek-flek coklat yang bermunculan, padahal saya masih muda tapi udah banyak flek. Terus wajah saya yang pastinya kusam banget, nggak seperti sekarang ini, dan banyak banget kayak jerawat-jerawat yang besar-besar kayak bernanah gitu yang bermunculan di wajah saya. Jadi makanya saya agak sedikit trauma untuk memakai skincare lokal. Jadi makanya kemarin saya sempat review produk skincare Debut ini di kulit wajah yang belum pernah memakai skincare sama sekali, karena saya ragu mereview produk ini. Tapi hasilnya ternyata di masing-masing kulit itu berbeda-beda. Oke, di sini saya akan sharing dari sisi positif untuk produk dari skincare Debut ini. Nah, dari sisi harga, yang pastinya produk skincare Debut ini tergolong sangat murah dan juga pas banget di kantong kita sebagai ibu rumah tangga ataupun bagi kita yang baru pertama kali pengen memakai dan mereview produk skincare ini. Dan untuk ukuran daripada skincare-nya juga menurut aku nggak terlalu besar, isinya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau seandainya kita nggak cocok memakai skincare ini, kita juga nggak merasa sayang dibuang atau mungkin dikasih ke orang. Untuk hasilnya yang pastinya skincare Debut ini menurut aku sih the best banget ya, karena semakin hari kalau kita memakai skincare ini, wajah saya tuh merasa semakin sehat, glowing, lembut, dan juga terasa kayak fresh banget. Dan yang paling aku suka lagi, dia itu semakin melembabkan kulit aku dan juga bisa membuat kulit aku tuh semakin hari semakin lembut dan juga halus. Untuk day creamnya sendiri di sini tuh the best banget ya kalau dipakai sebagai base makeup. Dia tuh bisa membuat wajah kita tuh glowing seketika dan juga kelihatan sangat fresh. Dan juga aku suka banget apalagi yang varian terbarunya yaitu Booster Whitening Series. Ini tuh day creamnya gampang banget di blendnya. Terus dia tuh bisa menyatu dengan makeup kita yang lainnya seperti blush on dan bikin muka kita tuh kayak kelihatan fresh banget, apalagi kalau kita pakai blush on. Tapi kalau nggak pakai blush on, yang pastinya muka kita tuh kayak kelihatan putih pucat. Dan juga untuk coveragenya yang pastinya di sini tuh bisa menutupi kayak jerawat-jerawat kecil dan juga flek-flek. Jadi ya oke lah ya kalau kita bawa untuk sekedar daily makeup. Dan yang pastinya day creamnya sendiri sudah mengandung kandungan UV, jadi kita nggak perlu lagi memakai CC cream atau sunblock. Pakai skincare dari Debut untuk day creamnya aja udah cocok kalau kita pakai untuk pergi kemana-mana. Dan juga untuk facial wash dan juga tonernya di sini tuh teksturnya ringan banget, jadi bisa cocok untuk dipakai ke semua tipe jenis kulit. Dari sisi negatifnya, jujur saya agak sedikit deg-degan untuk membahas dari sisi negatifnya karena masing-masing respon itu pastinya berbeda-beda ya di kulit kita. Jadi saya harap kalian bijaksana untuk menilai sisi negatif dari video ini guys. Oke, sisi negatif yang pertama yaitu adalah tulisan di botol di skincare dari Debut ini mudah luntur. Jadi susah banget kalau udah luntur itu kita nggak tahu lagi komposisinya apa, cara pemakaiannya apa, dan kalau kita sharing ke teman kita atau tetangga kita, ini tuh nggak bisa kebaca lagi guys karena tulisannya itu mudah luntur. Oke, tapi sayang banget ya kalau untuk tonernya sendiri, untuk pumpnya ini susah banget ya, apalagi kalau udah mau habis tuh. Dia akan susah keluar karena model pumpnya itu benar-benar kayak keras banget gitu ya guys. Bukan hanya toner aja, facial wash dari Debut ini untuk model pumpnya juga sangat susah banget untuk di pump, apalagi kalau sudah mau habis. Karena tekstur dari pumpnya ini benar-benar kayak keras banget gitu ya guys. Terus untuk busanya juga nggak terlalu berlimpah. Jadi kesannya itu kalau kita apply di wajah kita, kesannya nggak terlalu kayak bersih banget.
Walaupun teksturnya ringan, tapi busanya di sini tuh sangat sedikit sekali. Dan juga untuk kemasan krimnya di sini tuh yang varian terbarunya, dia tuh kayak agak copot seperti ini guys tuh. Jadi nggak worth it banget ya, kemasannya udah kayak copot-copot gitu. Nah di sini untuk day creamnya saya udah pakai sampai habis dan saya agak sedikit kaget karena di bawahnya itu kayak ada scrub kasar banget ya, kayak nggak tercampur dengan rata gitu guys. Padahal waktu di atasnya, di atas krimnya tuh halus banget, tapi begitu sampai udah mau habis, ini tuh kayak berasa kasar banget kayak scrub gitu guys. Tuh. Terus untuk day creamnya sendiri memiliki warna yang terlalu putih dan menurut aku agak sedikit lebih berat dibandingkan skincare merek lain. Walaupun setelah diaplikasikan ke wajah dia itu bisa mengikuti warna kulit kita, tapi menurut aku sih agak sedikit lebih putih ya kalau kita pakai di kulit wajah yang mungkin agak sedikit lebih gelap gitu guys. Untuk responnya sendiri, skincare Debit ini memberikan sensasi respon yang nggak enak banget di pertama kali pemakaian, apalagi saya tuh memiliki kulit wajah yang sangat sensitif kombinasi. Dan untuk responnya sendiri, saya merasakan kayak agak perih, gatel, dan juga kemerah-merahan, dan berasa kayak kasar banget di area tertentu. Dan terkadang respon inilah yang bikin kita itu males untuk melanjutkan pemakaian skincare ini dan sempat galau juga. Makanya kemarin saya tuh sempat pakai kurang lebih yang minggu ketiga, itu kayak berasa gatal-gatal merah dan juga kayak berasa kasar banget. Makanya saya sempat galau mau lanjut atau enggak. Tapi karena saya tuh tipe orang yang sangat sayang banget untuk membuang produk, jadi saya putuskan untuk melanjutkan pemakaian skincare ini. Dan ternyata hasilnya ini tuh malah bikin wajah saya tuh kayak semakin hari semakin glowing, sehat, dan juga terasa lembab banget. Makanya saya melanjutkan untuk memakai skincare ini sampai habis. Oke, jadi untuk responnya sendiri sih aku bilangnya lebih ke detox wajah, karena sebelumnya kita pasti memakai produk skincare yang merek lain, dan masing-masing produk skincare tuh memiliki kandungan komposisi yang berbeda-beda. Jadi makanya untuk varian yang Debit ini juga pastinya berbeda komposisinya dengan skincare kita yang lainnya, makanya wajah kita itu kayak di detox. Jadi makanya kemarin saya sempat upgrade ke varian terbarunya, yaitu Booster Whitening Series, yang katanya harus dipakai sedikit-sedikit aja, takutnya dia itu bisa menimbulkan kayak respon yang lebih nggak enak. Tapi ternyata setelah saya udah terbiasa dengan yang varian sebelumnya, atau bisa dibilang sudah di detox ya dengan varian sebelumnya, wajah saya tuh nggak merasakan apa-apa lagi guys, jadi biasa-biasa aja. Oke, untuk varian skincare yang sebelumnya, yaitu yang Diamond Series kalau nggak salah ya, yang untuk night creamnya menurut aku sih krimnya agak sedikit bau, kayak krim racikan gitu ya, jadi saya nggak gitu suka untuk night creamnya. Terus untuk skincare dari Debit ini, jujur aja skincare Debit ini bikin kita kecanduan loh. Jadi nggak boleh stop pemakaian skincare dari Debit, karena kalau kita udah stop, wajah kita itu akan kembali kusam lagi. Jadi kita harus ngulang lagi memakai skincare Debit ini. Nah untuk videonya, gue udah sempat review juga di channel gue yang sebelum-sebelumnya. Karena waktu itu saya sempat stop kurang lebih 2 mingguan dan wajah saya tuh kayak kembali semakin hari semakin kusam. Jadi kalau kita udah pakai skincare Debit ini, usahakan untuk terus-terusan memakai skincare ini. Terus untuk skincare dari Debit ini sama sekali nggak boleh di mixing dengan skincare kita yang lainnya, karena hasilnya nggak begitu maksimal dan juga responnya yang pastinya nggak enak di kulit wajah kita. Yaitu aku kemarin udah sempat review juga di channel gue yang sebelumnya, saya tuh sempat mixing dengan skincare lain dan wajah saya tuh kayak kasar banget dan juga banyak banget kayak komedo-komedo yang mulai bermunculan. Dan untuk flake sendiri, untuk pemakaian skincare Debit ini yang varian Diamond Series maupun yang terbarunya sama sekali nggak bisa memudarkan yang namanya flek-flek hitam di kulit wajah kita. Tapi kalau sekedar untuk menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat, skincare ini masih oke dan bisa. Tapi kalau untuk flek-flek yang sudah lama, ini tuh nggak bisa hilang sama sekali. Oke, di sini saya akan sharing bagaimana sih caranya supaya skincare Debit ini bisa cocok di kulit wajah kita. Nah, untuk cocoknya yang pastinya ini tuh cocok-cocokan sih ya menurut aku ya, sesuai dengan kondisi kulit kita juga. Nah, saran saya di sini adalah sebelum kalian memilih dan membeli produk dari skincare Debit ini, usahakan kalian tuh konsultasi dulu ke pihak dokternya. Karena di Debitnya sendiri itu sudah ada kayak dokter konseling, jadi lebih baik kalian konseling dulu. Dan bila perlu kalian fotoin kondisi wajah kalian saat ini dan tanyalah sebanyak-banyaknya dan juga kendala apa aja yang kalian miliki.
Oke, saran saya selanjutnya adalah usahakanlah untuk memilih varian yang sesuai dengan kondisi wajah kulit kalian. Nah, kalau wajah kulit kalian itu tipe yang berjerawatan, usahakanlah kalian memilih yang varian acne. Tapi kalau wajah kalian sudah berumur seperti saya, udah 30 tahunan ke atas, pilihlah yang ada paket serumnya atau yang varian komplitnya, guys. Tapi kalau bagi kalian yang masih anak remaja yang pengen memakai skincare debut seperti saya dulu, usahakanlah kalian memilih yang varian basicnya. Karena untuk yang varian basicnya aja tuh udah cocok banget ya untuk anak-anak remaja yang pengen mukanya glowing dan juga terlihat sehat. Oke, saran saya yang terakhir adalah bersabarlah dalam memakai skincare yang mengandung komposisi yang aman dan sudah BPOM. Yang pastinya kandungan yang aman itu pasti responnya sangat lama dan juga memiliki waktu mungkin bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun supaya wajah kita itu glowing dan juga bisa sesuai dengan kemauan kita. Karena saya pribadi aja yang memakai skincare branded yang mahal aja pun itu butuh proses sampai bertahun-tahun baru bisa merasakan hasil yang sesuai dengan yang kita mau, dan itu pun terkadang nggak terlalu kayak perfect banget ya. Tapi menurut aku skincare lokal dari Debit ini the best banget ya, karena setelah saya pakai itu wajah saya semakin hari semakin glowing dan juga semakin sehat. Makanya saya itu terus-terusan mereview produk lokal dari Debit ini karena memang responnya itu bagus banget, guys. Oke, ini tuh saya nggak ada di endorse sama sekali, jadi ini tuh sesuai dengan pengalaman saya aja sih ya, guys. Semoga kalian suka dengan channel YouTube dan juga review dari saya tentang skincare Debit ini. Oke, demikian review kali ini. Semoga kalian suka, dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman yang sama dan juga mungkin bagi kalian yang merasakan hal-hal yang lebih berbeda dari saya, kalian juga boleh sharing di kolom komentar di bawah ini. So, sampai jumpa lagi di channel gue yang selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe and di-share ke teman-teman kalian supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya, guys. Sampai jumpa and God bless you.